Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya Muhammad Ilham Ayu dari 2023. Di sini kami akan menjelaskan kisah berjudul mengapa masyarakat belum percaya pada hal viral daripada kebenaran. Ya teman-teman, pada era sekarang teknologi yang berkembang pesat sering digunakan untuk melakukan hal yang kurang tepat. Contohnya seperti informasi yang tersebar dari berbagai media sosial dan terkadang sering juga dianggap sebagai fakta, padahal belum terbukti jika kebenarannya. Kondisi ini mempengaruhi pola pemahaman masyarakat, membentuk opini bersama, serta mengubah cara komunikasi berlangsung di ruang digital. Dengan demikian, penting untuk memahami apa yang membuat publik lebih condong mengikuti arus viral daripada mencari kebenaran faktual, sekaligus memahami bagaimana kecenderungan tersebut membentuk perilaku dan pola pikir masyarakat pada masa ini. Faktor psikologis yang membuat orang mudah percaya pada hal viral. Secara umum, manusia punya kecenderungan mengikuti apa yang dilakukan oleh banyak orang. Ketika sebuah berita atau video atau unggahan sudah dilihat dan dibagikan oleh ribuan bahkan jutaan orang, maka seseorang akan berpikir bahwa informasi itu pasti benar. Padahal belum tentu itu benar. Sikap ikut-ikutan ini disebut juga sebagai perilaku mengikuti mayoritas. Selain itu, manusia juga ingin diterima dalam lingkungannya. Banyak orang ikut mempercayai dan membagikan informasi viral karena keinginan untuk terlihat tahu informasi terbaru seringkali lebih dibuat daripada dorongan untuk memeriksa kebenarannya. Tak hanya itu, emosi juga sangat memengaruhi konten viral. Biasanya dibuat untuk membangkitkan rasa marah, sedih, takut, atau senang secara berlebihan. Saat emosi sudah muncul, kemungkinan kritik secara logis berhenti menjadi lemah. Contohnya, sebuah video viral tentang makanan berbahaya yang beredar di pasaran menjadi viral dan dibagikan ribuan kali. Banyak orang langsung percaya dan ikut menyebarkannya tanpa mengecek kebenarannya. Jadi orang-orang itu ikut menyebarkan video tersebut karena merasa takut dan ingin melindungi orang lain. Padahal setelah ditelusuri, informasi dalam video itu tidak berasal dari sumber resmi sehingga berpotensi menyesatkan. Dampak sosial dari kepercayaan berlebihan terhadap konten viral. Jika masyarakat terlalu mudah percaya pada informasi viral, maka dampaknya bisa sangat luas dan berbahaya. Salah satu dampak utama adalah penyebaran hoaks atau berita bohong. Hoaks bisa menimbulkan kepanikan, kesalahpahaman, bahkan pertinggahan antara individu atau kelompok. Selain itu, informasi yang tidak benar dapat merusak nama baik seseorang atau suatu lembaga. Masyarakat juga akan menjadi sulit membedakan antara fakta dan mana sekedar opini. Sebaiknya dihindari di ruang publik menjadi tidak sehat karena lebih didasarkan pada emosi, bukan pada data atau informasi yang tepat. Kondisi ini juga menyebabkan masyarakat menjadi terpecah. Orang-orang akan lebih mudah mengusulkan pihak lain hanya karena berbeda pandangan. Padahal penolakan tersebut berasal dari informasi yang belum tentu benar. Untuk mengembalikan prioritas pada fakta dan juga budaya yang dipenuhi tren viral, beberapa langkah dapat dilakukan agar mampu mengecek sumber serta membedakan informasi palsu dan mana yang benar. Yang pertama, masyarakat harus dibekali ilmu agar mereka bisa paham
antara sesuatu yang terbukti kebenarannya dan sesuatu yang kurang tepat atau palsu. Dan yang kedua, platform media sosial harus lebih tegas dalam menandai konten yang menerapkan atau mempromosikan sesuatu yang belum diverifikasi, dengan suatu hal yang tidak senonoh dan sebagainya. Ketiga, pendidikan di sekolah harus mampu menanamkan kebiasaan berpikir kepada siswa dan siswi agar tidak mudah terbawa pada opini publik. Dan yang keempat, setiap individu harus membiasakan diri untuk berhenti sejenak sebelum membagikan sesuatu. Kita harus bisa mendapatkan sumber terpercaya atau harus mengecek ulang sesuatu yang kita dapat, sehingga agar tidak terjadi penyebaran informasi yang kurang tepat. Dengan langkah tersebut, budaya viral akan tetap ada tanpa mengorbankan nilai kebenaran yang ada. Selain itu, apa sih relevansinya dengan nilai-nilai Pancasila? Yang pertama, pada sila pertama yang berbunyi kebenaran yang Maha Esa. Dalam sila ini kita diajarkan untuk menanamkan kejujuran pada diri kita, dan kita harus mampu memahami pentingnya menjunjung kebenaran dan bersikap cermat dalam menyebarkan suatu informasi. Namun dalam praktik di media sosial, banyak orang lebih cepat terpengaruh oleh suatu kepopuleran suatu konten yang sedang ramai atau menggugah emosi, sehingga pedoman moral yang seharusnya diprioritaskan justru terkikis atau tersisih. Dampaknya, dunia digital semakin dipenuhi misinformasi, tuduhan yang belum jelas, dan manipulasi yang menyesatkan. Ketika tren lebih diutamakan daripada fakta, tanggung jawab moral sebagai individu beriman ikut terkikis. Karena itu, sila pertama berfungsi sebagai pengingat agar aktivitas bermedia tetap berlandaskan integritas, kejujuran, dan menjaga kebenaran. Selanjutnya, relevansi pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sila ini menekankan bahwa setiap individu layak diperlakukan dengan adab dan penghargaan terhadap martabatnya. Namun dalam kenyataannya, di dunia yang serba viral, seorang bisa menjadi target kecaman massal hanya dalam hitungan menit, bahkan sebelumnya diberi ruang untuk memberikan penjelasan. Praktik real by sosial media membuat keputusan publik sering dibentuk oleh opini yang sedang ramai, bukan oleh pertimbangan yang objektif. Akibatnya, humor, hinaan, dan informasi yang disalurkan mudah menyebar luas. Situasi ini menjadikan bahwa nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan semakin tergerus. Oleh karena itu, sila kedua hadir sebagai pengingat pentingnya nilai percaya atau dibenarkan. Pada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita diajarkan untuk menekankan pentingnya mengutamakan akal sehat dan bermusyawarah sebelum melakukan suatu keputusan. Namun dalam lingkungan digital yang penuh konten viral, masyarakat kerap terburu-buru membuat penilaian tanpa proses berpikir yang mendalam. Ketika opini lebih digerakkan oleh popularitas dan luapan emosi, ruang untuk berdiskusi secara objektif menjadi semakin terbatas. Akibatnya, banyak keputusan kolektif lahir bukan dari perundingan yang matang, melainkan tekanan tren yang ramai diperbincangkan. Situasi ini bertolak belakang dengan nilai keempat yang mengajarkan agar setiap keputusan didasarkan oleh pertimbangan bijak atau akal yang sehat. Penerapannya dalam sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima menekankan bahwa setiap orang seharusnya diperlakukan secara adil dan proporsional. Namun dalam praktiknya, di media sosial sering mengabaikan prinsip tersebut karena penilaian publik lebih dipengaruhi oleh isu. Kesimpulannya, kecenderungan masyarakat yang lebih mempercayai sesuatu karena viral itu menunjukkan betapa masuk pengaruh media sosial terhadap cara berpikir kita saat ini. Popularitas sebuah informasi sering dianggap sebagai tanda bahwa informasi itu benar, walaupun belum tentu sudah diperiksa kebenarannya. Akibatnya, opini publik terbentuk bukan karena data yang valid, tetapi karena adanya orang yang membicarakan suatu hal. Fenomena ini menimbulkan berbagai masalah serius seperti semakin banyaknya hoax, meningkatnya perpecahan dalam masyarakat, dan melemahnya kemampuan berpikir. Ketika perasaan lebih diutamakan daripada logika, maka batas antara fakta dan opini menjadi semakin kabur. Oleh karena itu, budaya viral menuntut kita untuk menjadi lebih bijak dan waspada dalam menerima informasi. Media sosial seharusnya digunakan sebagai tempat berbagai pengetahuan yang bermanfaat,
bukan sebagai tempat menyebarkan kebencian atau berita yang belum jelas faktanya. Masyarakat perlu membiasakan diri untuk memeriksa sumber informasi, tidak langsung percaya dan tidak buru-buru membagikan konten. Selain itu, kita harus menjaga saat berkomentar dan berdiskusi sangat penting agar tidak memperparah keadaan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.